Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Novitasari dari kelas 5D NPM 18410138. Di sini saya akan mempresentasikan materi senyapan dan hesitasi atau keraguan-raguan. Kita mulai dari senyapan. Senyapan adalah kecepatan berbicara atau kecepatan artikulasi dalam mewujudkan sebuah ujaran yang dipengaruhi antara lain oleh proses senyap atau kesenyapan. Pengujaran yang ideal terwujud dalam suatu bentuk ujaran yang lancar sejak ujaran itu dimulai sampai ujaran itu selesai. Kata-katanya juga terangkai dengan rapi, diujarkan dalam suatu urutan yang tak terputus, dan kalaupun ada senyapan, senyapan itu terjadi pada konstituen-konstituen yang memang memungkinkan untuk disenyapi. Tidak semua orang dapat berbicara secara lancar untuk semua topik pembicaraan. Pada umumnya, orang berbicara sambil berpikir, sehingga makin sulit topik yang dibicarakan, makin besar jumlah senyapan yang muncul. Selanjutnya yaitu ada macam-macam ujaran yang disebabkan oleh senyap. Yang pertama yaitu perencanaan yang terjadi di dalam otak manusia. Maksudnya, proses yang menghubungkan antara klausa satu dengan klausa yang lainnya. Klausa adalah unit utama dalam perencanaan ujaran. Oleh karena itu, perencanaan pembentukan klausa di dalam otak manusia menjadi salah satu sebab terjadinya senyap dalam pembicaraan. Permasalahan pada lidah, misalnya kilir lidah, juga merupakan salah satu contoh yang mempengaruhi pembentukan klausa. Yang kedua, kesenyapan terjadi ketika seorang pembicara lupa pada kata yang ingin digunakan, atau mencari kata-kata yang paling tepat untuk mengganti kata yang terlupakan tersebut. Dan yang ketiga yaitu pembicara sulit menemukan kata yang ada pada leksikon. Yang keempat, keadaan pembicara yang terlalu capek, sakit, atau tidak konsentrasi. Dan yang kelima yaitu pembicara kurang menguasai topik sehingga terjadi kesenjangan tentang apa yang ingin dikatakan atau tidak memiliki ide untuk dikatakan. Yang keenam yaitu pembicara mengalami kesulitan searching kata, lupa kata tertentu, dan tidak siap menggantinya dengan kata yang semakna. Yang ketujuh yaitu pembicara berada dalam kondisi psikis seperti takut, gugup, terlalu berhati-hati dalam berbicara, dan kehilangan konsentrasi. Contohnya seperti ada kata-kata kayak gitu. Terus yang kedelapan yaitu pembicara ingin menarik perhatian pendengar atau memberikan waktu bagi pendengar untuk mencerna isi pembicaraan pembicara. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pembicara mengalami keraguan-raguan sehingga mengisi senyapan dengan kata, frase, atau kalimat. Contohnya kayak maksud saya adalah, apakah Anda tahu? Seperti itu. Di slide selanjutnya yaitu ada hesitasi. Hesitasi adalah keraguan-raguan atau kondisi bimbang yang terjadi pada saat berbicara. Keraguan-raguan biasanya muncul akibat perencanaan produksi ujaran yang kurang matang. Keraguan-raguan ini dapat dikuasai pada tingkat hubungan konseptual, pemilihan leksikal, sintaksis, dan bentuk umum. Data dari kesalahan artikulasi ujaran diinterpretasikan di tingkat kalimat. Asumsinya, fitur semantik menggambarkan bagaimana pilihan kata mempresentasi tingkat maknanya. Selanjutnya, ada 3 sumber keraguan-raguan dalam produksi ujaran. Yang pertama yaitu sumber konseptual, yang kedua yaitu bentuk sintaksis, dan yang ketiga itu pilihan leksikal. Dan yang terakhir yaitu ada jenis keraguan-raguan. Yang pertama yaitu hesitasi karena overload, yaitu jeda muncul dari permintaan perencanaan konseptual yang berlebihan. Dan yang kedua yaitu hesitasi karena pembicara sedang membangun bingkai-bingkai pembicaraan. Dan yang ketiga, hesitasi yang terjadi karena pembicara sedang mengisi bingkai seperti mencari kata demi kata, serta hasil jeda yang cenderung berkumpul di titik praleksikal.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.